Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, sayang beribu sayang, timnas Indonesia harus menahan malu di kandang Australia. Ya, Indonesia dibantai habis oleh Australia dengan skor 1-5. Ya, tapi ini bukanlah akhir dari perjuangan kita ya, karena kita masih mempunyai harapan untuk lolos ke Piala Dunia lewat babak keempat nanti. Dengan catatan kita harus mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina di kandang kita. Ya, sebelumnya saya, sudah tidak pernah mengkritik pelatih Patrick Kluivert ya, setelah pertama, Sintayong dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert, awal-awalnya saya mengkritiki. Namun ke sini saya, berkomitmen kalau tidak akan pernah mengkritik Patrick Kluivert sampai pertandingan melawan Australia. Nah, sekarang sudah pertandingan melawan Australia dan saya rasa saya perlu menyampaikan beberapa unek-unek di hati saya. Kenapa? Karena ini nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Kita pemainnya, pemain-pemain bagus, tetapi strateginya saya rasa ini blunder ya. Blunder pelatih ya untuk menerapkan strategi seperti saat melawan Australia. Ya, saya rasa ini sangat-sangat blunder ya. Bukan saja kalah, tetapi kalahnya sangat telak. Kelemahan kita, terutama ya dalam antisipasi sepak pojok. Terjadi beberapa gol, 3 gol dari tidak bisanya antisipasi sepak pojok. Pertama penalti, ya, kedua sundulan, ketiga sundulan. Nah, ini sangat disayangkan. Berbeda sekali dengan era kepelatihan yang dulu ya. Kita sangat kuat dalam antisipasi tendangan penjuru. Namun kali ini benar-benar kita sangat minim sekali ya, sangat lemah lah dalam antisipasi tendangan penjuru. Nah, ada beberapa hal ya kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert ini. Pertama, pemilihan pemain. Kedua, terlalu percaya diri dalam eh, menerapkan ofensif ya, menyerang. Saya awal-awalnya kaget Indonesia berani menguasai ball position, pressing tinggi saat melawan Australia di kandang Australia. Ya, saya pertama-tama kaget dan sangat ekspektasi sekali ya di awal-awal babak pertama kita ekspektasinya sangat tinggi, permainannya sangat bagus. Australia saya yakin kaget. Kita mempunyai dua peluang emas. Yang pertama sundulan dari Jai Itzes lewat servis tendangan bebas. Yang kedua adalah tendangan penalti Kevin Dick yang gagal menciptakan gol. Nah, setelah itu Australia pelan-pelan mampu keluar dari tekanan. Dan itu awal mula dari kehancuran timnas Indonesia. Ya, malapetaka timnas Indonesia di Sydney. Karena ya sekali lagi ini kesalahan sebenarnya, kesalahan strategi dari pelatih. Ya, kalau toh kalah harusnya kalahnya jangan sebesar inilah ya. Dan saya yakin Indonesia sebenarnya mampu ya apabila kita tidak terlalu overconfident di awal-awal babak pertama kita mampu sebenarnya ya menghadapi Australia. Saya tadi harapannya kita memang agak bertahan, ya, tidak terlalu frontal menyerang. Catatan kedua adalah kayak Misilges. Misilges ini emang tipikal pemainnya, dia ingin sekali membantu penyerangan, terlalu maju ke depan. Tapi kelemahannya itu saat serangan balik selalu tertinggal. Saat melawan Cina kita lihat ya, tadi saat melawan Australia di gol kedua, Misilges juga tertinggal. Ini mungkin harus diperbaikilah ya cara bertahan dari timnas Indonesia. Apabila timnas Indonesia ingin mengalahkan Bahrain, ya tentu ini harus diperbaiki. Terutama cara bertahan dari timnas Indonesia.
Kita tidak perlu ya, tidak perlu memenangkan, pertandingan dengan skor besar, yang penting menang. Dan penguasaan bola itu penting, permainan bagus itu penting, tetapi bertahan jauh lebih penting, ya. Karena sekali lagi, siapa yang mencetak gol lebih banyak, itulah yang menjadi pemenang. Dan kali ini Indonesia walaupun bisa mencetak 1 gol, tapi Australia bisa mencetak 5 gol. Secara ball position Indonesia, lebih baik emang ya, kita berani menguasai pertandingan dan itu yang dijanjikan oleh Patty Kluivert. Sepak bola menyerang dan menguasai pertandingan, nah itu dibuktikan memang oleh Patty Kluivert, tetapi salah penerapan ya saat melawan Australia. Mau bagaimanapun walaupun Australia dengan tidak menurunkan skuad terbaiknya, Australia adalah Australia. Mereka adalah tim dengan peringkat, 26 FIFA dan Indonesia peringkat 127 FIFA. Dan Indonesia seharusnya tidak overconfident saat melawan Australia. Kita tahu saat melawan Cina kita juga overconfident dan kita, dikalahkan oleh Cina. Dan saya harap nanti saat melawan Bahrain tidak terjadi lagi overconfident seperti ini. Dan mudah-mudahan ya kita bisa mengalahkan Bahrain dan Cina karena itu adalah, kunci apabila kita mau lolos ke babak keempat. Kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak ada harapan untuk lolos ke babak keempat. Ya mudah-mudahan kita tetap lolos ke Piala Dunia walaupun itu lewat babak keempat. Karena tidak ada ruginya kita ikut ke babak keempat. Pertandingan semakin banyak, potensi poin juga semakin banyak. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia ya. Kita nantikan pertandingan berikutnya saat melawan Bahrain. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Indonesia hebat, tetap semangat.